Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, admin ingin kembali berbagi info update buat rekan-rekan semua, di mana di sini informasinya dari para guru honorer yang merasa gerah dengan sikap pusat maupun daerah yang tidak sinkron ini, teman-teman ya, atau beda versi. Nah, namun sebelum kita lanjut ke informasi intinya, admin selalu berpesan di awal video, silahkan disimak videonya hingga akhir agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan. Dan buat rekan-rekan yang baru saja menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe, jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar rekan-rekan semua tidak ketinggalan dengan info-info terupdate atau terbaru setiap harinya. Jika sudah, admin ucapkan terima kasih dan kita lanjut ke pembahasannya. Nah, ini dia informasinya, teman-teman ya. Anggaran P3K, pemerintah pusat dan Pemda beda versi. Guru honorer tagih janji Nadiem. Nah, ini kemarin informasinya dimuat pada hari Selasa 7 Desember 2021. Jadi masih sangat baru begitu, teman-teman ya. Ketua DPP Forum Honorer Non Kategori 2 Indonesia atau FHNK2I VGHRI Jawa Timur, Nurul Hamidah gerah. Nah, gerah dengan sikap pemerintah pusat dan daerah yang saling mengklaim paling benar. Nah, ini benar juga, teman-teman ya. Pusat mengatakan benar, Pemda juga mengatakan benar. Menurut Nurul, sikap itu membuat para guru honorer menjadi bingung. Kami sudah berharap sekali diangkat tahun ini. Nah, betul juga, apalagi kalau sudah lulus, teman-teman ya. Jangan dibikin guru honorer galau begini. Dia menceritakan mereka sudah bolak-balik ke Badan Kepegawaian Daerah atau BKD, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, bahkan beberapa kali ke Jakarta demi memperjuangkan nasib guru honorer, baik yang sudah maupun belum lulus P3K tahap 1. Jadi yang diperjuangkan baik yang lulus maupun yang belum. Begitu juga untuk tenaga kependidikan, agar diberikan kompetensi, kesempatan tes ya, diberikan kesempatan tes P3K 2022, turut mereka perjuangkan. Sayangnya, kata Nurul Hamidah, informasi pemerintah pusat dan Pemda tidak sinkron. Nah, ini tidak sinkron, teman-teman ya. Menurutnya, pemerintah pusat mengklaim gaji P3K guru sudah masuk Pagu Dana Alokasi Umum atau DAU 2021. Ya, sebagaimana yang pernah admin upload di channel ini juga masalah anggarannya, teman-teman ya. Sementara, sebagian besar daerah mengklaim tidak ada anggaran. Waduh, ini parah sekali, teman-teman ya. Daerah mengatakan tidak ada, sedangkan pemerintah pusat mengatakan ada. Oke, kita lanjut. Ini cukup menarik. Selain itu, ujar dia, Pemda yang mengklaim sudah menyiapkan anggaran malah bilang menunggu petunjuk pemerintah pusat. Nah, ini menunggu lagi petunjuk dari pemerintah pusat lagi. Ini lain lagi ya. Sisi lain, pemerintah pusat menyatakan sudah mengeluarkan petunjuk teknis atau juknis. Yang benar yang mana? Kami kompak bingung ini. Entah apa sebenarnya yang terjadi. Nah, betul juga jika guru honorer mempertanyakan seperti ini, teman-teman. Entah apa sebenarnya yang terjadi. Nurul meminta Mendikbudristek Nadiem Makarim agar duduk bersama dengan instansi terkait di pemerintah pusat serta Pemda untuk mencarikan solusi terbaik bagi guru honorer. Nah, ya harus mencari yang terbaik. Kasihan ini. Dia juga meminta jangan membebani guru honorer dengan masalah yang sebenarnya bisa diselesaikan kalau anggarannya benar-benar ada. Dia mengungkapkan, beban guru honorer di masa pandemi makin besar. Di satu sisi, guru honorer dituntut memberikan pembelajaran kepada siswa. Di sisi lain, mereka harus memikirkan peningkatan statusnya menjadi ASN P3K. Betul sekali, Bu Nurul. Admin sangat sepakat dengan apa yang disampaikan Ibu Nurul ini, bahwa guru honorer itu dituntut memberikan pembelajaran kepada siswa dengan cara yang tidak biasa begitu, teman-teman ya. Yang tidak biasa, yang tidak umum sebagaimana sebelum pandemi ini. Kita cek lebih lanjut. Mengapa P3K non-guru terus berproses, sedangkan guru jalan di tempat?
Saat ini lanjutnya, dia yang dibutuhkan guru honorer ialah ketegasan Menteri Nadiem. Nah, ini Mas Menteri harus tegas. Sebab ujab Nurul, Menteri Nadiem di hadapan Komisi 10 DPR RI telah berjanji proses pengangkatan P3K guru tahap 1 akan lebih cepat, tidak mengganggu tes berikutnya. Mana janji Mas Nadiem? Semua Pemda menanti instruksi dan pengumuman resmi dari pemerintah pusat untuk memulai pemberkasan P3K guru. Pungkas Nurul. Jadi sangat dibenarkan jika honorer itu bingung, gerah, dan menagih janji kepada Mas Nadiem. Karena mereka juga bingung yang mana sebenarnya yang benar. Sebagaimana disebutkan atau disampaikan di menit sebelumnya, kenapa pusat dan Pemda itu beda versi dalam penyampaian anggaran atau kejelasan tentang status guru honorer yang sudah lulus ini. Jadi semoga saja secepatnya ada titik terang mengenai hal ini. Terbaru, nah ini informasi kedua, kebijakan terbaru Kemendikbudristek terkait tes P3K guru di tahap 2. Ini informasinya juga sama, Selasa 7 Desember 2021. Kita cek kebijakannya. Para peserta tes P3K guru tahap 2 di daerah terdampak bencana alam tidak perlu risau. Oh, tidak perlu, alhamdulillah kalau seperti itu. Demikian juga peserta yang melahirkan, sakit, atau positif COVID-19 dan lainnya. Ketua Panitia Seleksi P3K Guru 2021, Iwan Sahril menjelaskan, bagi peserta yang tidak hadir ke tempat ujian kompetensi pada sesi yang ditentukan karena alasan kesehatan, kasus khusus, atau keadaan kahar wajib menyampaikan laporan tertulis kepada penanggung jawab lokasi ujian. Laporannya harus disertai alasan dan bukti. Ini kembali admin ingatkan, laporannya harus disertai alasan dan bukti, teman-teman ya. Selanjutnya, pengawas utama penanggung jawab lokasi memberikan rekomendasi untuk menentukan apakah peserta bisa mengikuti sesi susulan. Jadi kembali lagi kepada PPK. Proktor utama memasukkan data peserta yang melapor tersebut ke laman CAT UNBK beserta dokumen pendukung dan rekomendasinya, kata Bapak Iwan. Nah, ini langsung disampaikan oleh Pak Dirjen, teman-teman ya. Penegasan ini sebenarnya sudah diinformasikan lewat surat pengumuman yang diterbitkan Dirjen Guru Tenaga Kependidikan atau GTK Kemendikbudristek Bapak Iwan selaku Ketua Panitia Seleksi P3K Guru 2021. Jadi, kata Iwan, peserta yang hasil rapid test reaktif positif COVID-19, sakit, melahirkan, kondisi geografis, masalah transportasi, ya ini transportasi yang mungkin karena cuaca begitu teman-teman ya, yang tidak bisa sampai ke lokasi, bencana alam dan lainnya bisa melaporkan ke masing-masing penanggung jawab lokasi ujian. Ini, nah, agar nama bisa didata dan bisa ditentukan bisa ikut ujian susulan atau tidak. Seperti itu teman-teman ya. Sesi susulan lanjut Iwang akan dilaksanakan pada Minggu tanggal 12 Desember. Pengumuman jadwal dan tempat ujian sesi susulan bisa dilihat melalui laman guru-p3k.kemendikbud.go.id satu hari sebelum pelaksanaan atau hari Sabtu 11 Desember, teman-teman ya. Jadi harus betul-betul diperhatikan hal ini, teman-teman ya. Ini kebijakan yang luar biasa. Peserta yang mengikuti sesi susulan tersebut wajib mengikuti prosedur yang sama dengan sesi reguler. Bagi peserta yang mengikuti sesi susulan wajib mengikuti prosedur yang sama dengan sesi reguler. Iwan Sahril menegaskan, peserta yang tidak bisa hadir pada sesi susulan, baik karena masih dalam kondisi terpapar COVID-19 atau alasan lainnya, dinyatakan mengikuti tes P3K Guru tahap 2. Oh, jadi yang masih berhalangan untuk ikut di sesi susulan dinyatakan tidak bisa mengikuti lagi, teman-teman ya. Tidak mengikuti tes P3K Guru di tahap 2. Jadi berarti kita bisa ikut di tahap 3 saja, teman-teman. Seperti itu. Jadi kembali lagi diusahakan jika memang tidak bisa ikut bersama sesi reguler, usahakan bisa ikut di sesi susulan yang dimulai pada tanggal 12 Desember ini.